Oke, kali ini kita akan membahas tentang immobilizer. Immobilizer terdapat di beberapa varian mobil Suzuki, seperti Suzuki Swift, R3, Splash, dan yang terakhir Karimun. Untuk kali ini kita membahas di Karimun Estilo. Awalnya immobilizer hadir setahu saya di Karimun Estilo pada tahun 2007. Immobilizer fitur yang tidak asing pada mobil Eropa. Di BMW, Mercedes, fitur ini menjadi kelengkapan standar. Hanya saja untuk mobil pabrikan Jepang, di Indonesia khususnya Suzuki yang salah satu yang mempelopori. Fitur ini terdapat chip di kunci ini yang dia terhubung dengan electronic control unit untuk pengapian dan suplai bahan bakar ke mesin. Jadi ketika rumah kunci di dalam sini tidak membaca data dari anak kunci, tidak ada kecocokan ataupun bahkan tidak mengeluarkan kecocokan dengan kunci, maka mobil tidak dapat hidup. Itu fitur yang istimewa. Kali ini coba kita hidupkan dengan kunci standarnya. Oke. Kita bahas di artikel Karimun Estilo beberapa waktu yang lalu bahwa ini adalah beberapa indikator yang kita perlu pahami. Dan di sini adalah indikator immobilizer, indikator gembok, dan mobil ini adalah immobilizer. It's mean ketika kita men-starter mobil dan sistem immobilizer di komputer mobil ini membaca kecocokan data, maka mobil dapat dihidupkan dan tidak ada masalah. Kita coba. Semua indikator di sini mati kecuali satu, handbrake. Oke. Matinya semua indikator menunjukkan kondisi mesin yang normal. Kita coba. Di sini saya sudah membuat satu kunci duplikat. This is another key untuk Karimun Estilo. Sayangnya ini kunci duplikat yang hanya saya buat di pinggir jalan. Bermodal Rp15.000. Bermodal Rp15.000. Dan tentu apa? Ini tidak memiliki chip untuk mengaktifkan immobilizer di Karimun Estilo. Kunci ini bisa buat membuka anak kunci pintu. Kalau Anda tidak mengaktifkan alarm, ini dengan mudah. Ini bisa dengan mudah membuka dan menutup kunci. Tidak ada masalah. Kalau alarm Anda tidak aktif, dengan kunci ini orang lain masih bisa membuka dan menutup pintu. Tapi kemudian fitur immobilizer akan memblok kunci ini. Kita coba. Oke, kita putar. Mode aksesoris, and this engine on. Guess that what? Indikator immobilizer akan nge-blink. Ini menandakan sesuatu yang tidak pas dengan sistem immobilizer. Dia mendeteksi bahwa kunci tidak sesuai. Dan apa? Ketika Anda akan mencoba untuk menyalakan, starter akan menyala, tapi mesin tidak akan hidup. Oke. Itulah keunggulan fitur immobilizer. Cuman Anda jangan senang dulu, karena saat ini sudah ada tempat untuk menggandakan
kunci immobilizer. Jika pada periode awalnya dulu kunci immobilizer sangat susah untuk menggandakan, saat ini di beberapa tempat bengkel non resmi sudah bisa untuk menggandakan kunci ini. Tentu dengan perangkat yang lebih sulit. Dia menggunakan laptop, dia menggunakan ini dimasukkan ke sebuah wadah untuk membaca gelombang yang dikeluarkan dari kunci ini. Saya pernah lihat tempat untuk membuat kunci duplikat immobilizer ini, dan harganya tidak jauh beda dari biaya untuk menggandakan kunci immobilizer di bengkel resmi. Sekitar 3 tahun yang lalu, menggandakan kunci immobilizer di bengkel resmi Suzuki membutuhkan biaya 750.000. Sekarang 2015 mungkin sudah 800 atau 850.000. Dan biaya untuk menggandakan immobilizer di bengkel non resmi, tempat penggandaan kunci non resmi, juga dengan harga segitu. Jadi Anda tetap perlu berhati-hati jika meminjamkan anak kunci ini kepada teman Anda, kepada orang yang tidak Anda percayai. Saat ini sudah memungkinkan untuk kunci immobilizer digandakan. Dan tebak apa? Salah satu teknologi yang paling bisa kita andalkan saat ini, walaupun sudah memiliki immobilizer, adalah tetap menyediakan kunci setir manual untuk kendaraan.